Gabungan Teater Topeng 2023. Nah, sebelum kita memasuki acara lebih dalam, ada baiknya kita membuka dengan doa. Betul banget. Boleh silakan Niko dipimpin. Saya akan memimpin dengan agama Kristiani. Para hadirin bisa menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk menyaksikan sama-sama pagelaran ini, Tuhan, performing arts ini, Tuhan. Biar Engkau yang lancarkan setiap apa yang sudah kami susun, Engkau yang lancarkan setiap acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyaksikan, katakan amin. Wah, terima kasih banyak nih Niko. Semoga dengan doanya kita bisa menjalankan hari ini dengan lancar. Amin. Betul. Nah, selanjutnya kayaknya kurang afdol nih kalau kita belum kenalan di depan nih. Betul banget. Kita bakal nemenin panjang, kalau nggak kenal nanti takutnya nggak sayang. Betul. Siapa tahu abis dari acara ini ada yang sayang sama kita gitu. Betul. Ya. Oke, perkenalkan nama saya Nikola Setiawan dan partner saya. Nama saya Agnes Ferawati, kalau di Teto bisa dipanggil Nyenyes. Kami akan menjadi Master of Ceremony di Pagap 2023 ini. Betul banget. Nah, lanjutnya kita mau ngajarin sesuatu nih. Apa tuh? Jadi di teater topeng ini kita punya jargon. Jargon, ini adalah kultur dari teater topeng. Betul ya. Banget. Nah, jargonnya ini adalah kalau kita bilang teater topeng, jawabannya adalah salam budaya. Oke? Boleh. Pada kita bisa cek ya. ombak kali ya. Oke, langsung aja gitu ya. Teater topeng, salam budaya. Sekali lagi biar lebih semangat. Kayaknya kurang semangat nih orangnya. Betul. Banyak. Coba dipimpin sama Kanyanya, siapa tahu lebih semangat gitu kan. Boleh. Teater topeng, salam budaya. Waduh, gila keren. Udah kayak ada 1.750. Udah. Banyak banget. Penontonnya banyak banget nih kayaknya. Nah, kita juga mau berterima kasih gitu ya banget. pada pihak-pihak yang sudah mendukung acara ini. Ya. Ada dari pihak yang menaikkan naskah, dari Aredat, Antara Redup dan Tawa. Anatopi Teater ISBI atau Ateis. Mario Hasan Project. Dan Teater Cikal. Itu dia para penaik naskah pada Pagap kali ini. Nah, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada para media partner. Ada dari KMJ, Keluarga Mahasiswa Jurnalistik Unisba. Psychology Broadcast Hima S1 Psikologi Maranatha. Satu Interaksi. Studi Teater Unisba atau Stuba. FTKBS, Forum Teater Kampus Bandung dan sekitarnya. Unit Kegiatan Olahraga Maranatha atau UKOR. Unit Kegiatan Seni Maranatha atau UK Seni. Maranatha Christian University Choir atau MCUC. Dan Voice of Maranatha atau VOM. Wah, terima kasih banyak nih, ya. banyak. Betul. Tanpa mereka acara ini nggak akan berjalan selancar ini. Benar banget. Nah, kita ngapain sih Nik di sini Nik? Hari ini kita mau ada performing arts gabungan atau yang biasa disebut Pagap. Pagap itu apa sih? Pagap adalah kegiatan yang diadakan oleh Teater Topeng sebagai wadah bagi anggota Teater Topeng, alumni dan para penggiat seni teater untuk memenuhi karsa serta mengekspresikan cipta dan rasanya melalui pementasan karya-karya. Waduh keren banget. Semoga Pagap ini beneran bisa jadi wadah ya. Betul, jadi wadah untuk berkarya gitu ya. Betul banget. Nah, dalam setiap acara tentu pasti ada tema. Nah, tema Pagap kali ini apa nih Kak Nyenyes? Tema Performing Arts gabungan kali ini adalah Magic in You. Magic merupakan suatu kejadian yang akan menggugah emosi setiap orang, baik yang mengalaminya ataupun hanya sebatas melihatnya. Semua manusia sering mengharapkan keajaiban dalam kehidupannya. Padahal tanpa kita sadari, keajaiban-keajaiban itu bisa muncul dari dalam diri kita sendiri. Melalui acara ini, kami berharap kita semua dapat melahirkan keajaiban baru dari seni pertunjukan. Asik, Magic in You. Magic in You. Semoga Aku udah kayak Wednesday banget nih. Aku siapa Magic ya? gitu, kamu Dracula. Nah, semoga lewat Pagap ini setelah pulang dari sini para penonton bisa menemukan magic dalam dirinya sendiri. Betul banget. Tapi para penonton untuk biar sama-sama nyaman nih di ruangan ini dan di acara ini, kita ada beberapa rules yang harus ditaati dan dipatuhi gitu ya. Betul banget. Nomor 1 ada penonton dimohon datang tepat waktu. Open gate dimulai pukul 12.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Waktu Indonesia Barat ya, kalau waktu Indonesia Timur nanti beda lagi nanti. Beda. Nah, yang kedua, penonton tidak diperkenankan masuk ketika pintu ruang teater sudah ditutup. Apabila terlambat pada pementasan naskah pertama, penonton hanya diperbolehkan masuk sebelum pementasan kedua berlangsung.
Jangan telat berarti ya. Jangan telat, nanti Betul rugi. Betul Betul. banget. Yang ketiga, penonton dilarang keluar masuk ruang teater selama pementasan berlangsung. Jika ingin ke toilet, mohon dilakukan sebelum pementasan berlangsung atau pada saat istirahat. Selanjutnya, dilarang makan dan minum di ruangan teater. Yang kelima, dilarang membawa benda tajam, rokok, atau vape ke dalam ruang teater. Penitipan barang akan tersedia saat pengecekan tiket. Yang selanjutnya, dilarang merokok di sekitar area kampus. Selanjutnya dilarang membuang sampah sembarangan di dalam ruangan teater maupun di area kampus. Dilarang menaikkan kaki pada kursi penonton, takutnya Betul. penonton lain nggak nyaman gitu Betul, ya. masa nanti, wah Betul, jangan, janganlah. ketendang nanti ya. Berikutnya dimohon untuk menonaktifkan atau men-silent handphone selama pementasan berlangsung. Penonton dimohon menjaga situasi ruangan teater agar tetap tenang dan kondusif selama pementasan naskah berlangsung. Berikutnya, merekam atau mengambil foto selama pementasan berlangsung diperbolehkan dengan catatan tidak boleh menggunakan flash. Nanti Benar. takutnya Takutnya silau silau. gitu kan. Kasihan pemainnya ya. Betul. Betul banget. Nah, kalau para penonton sekalian mau ngambil gambar, ngambil video, boleh banget. Dan bisa di-share juga nih, misalnya mau di-share di Betul. IG, boleh banget. Benar. Bisa langsung di-tag juga ke Teto, @Teto Maranata. Dan bisa di-add juga ke yang bawa naskah, ada Betul. @MarioHasanProject dan @Cikal Theater. Atau bisa juga ke IG para pemain. Atau juga nih, siapa tahu sekarang mau foto-foto dulu gitu. Betul, Boleh boleh. banget di-tag ke kita ya teman-teman. Di IG-nya apa nih, Nick? @niko_410. Sama @AgnesFerawati pakai Y12. Bener, boleh di follow juga teman-teman, Betul. gak apa-apa. Kalau mau DM boleh langsung Boleh, aja. jadi sayang Siapa tahu beneran nanti nanti. sayang. Nah, Oke, berikutnya nih. mengkondisikan layar ponsel pada mode redup. Dan yang terakhir, tepuk tangan sebagai apresiasi dapat diberikan di awal dan di akhir pementasan. Betul, itu dia aturan-aturan yang harus kita taati teman-teman supaya sama-sama nyaman dalam acara pagap ini. Nah, selanjutnya ada Pak Ketuplak nih katanya. Waduh, Bapak Ketuplak mau Bapak Ketuplak menyampaikan mau satu menyampaikan dua patah betul. kata. Ketinggalan katanya nih. Langsung aja kalau gitu kita sambut Billy Elizaro Lauli. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang buat para penonton, tamu undangan, senior-senior teater topeng. Selamat datang di acara Performing Arts gabungan kali ini. Saya juga izin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah terlibat untuk menyukseskan acara ini, kepada media-media partner, juga khususnya kepada tim-tim naskah yang sudah mempercayakan naskahnya untuk ditampilkan di acara Performing Arts gabungan kali ini. Mungkin dari pagap ini kami harapkan baik penonton maupun kita dari panitia setelah nanti kita pulang dari acara ini kembali ke rumah, kembali ke tempat kita masing-masing, kita bisa membawa keajaiban dan juga kita bisa membagikannya kepada lingkungan sekitar. Itu saja dari saya, selamat menyaksikan, selamat menikmati, terima kasih. Waduh, keren banget nih. Terima kasih Kak Billy. Terima kasih Billy. Itu dia Pak Ketuplak kita gitu ya. Dia yang memimpin kita selama ini gitu. Betul, tanpa Billy kita acara ini tidak akan Benar. berjalan. Betul banget. Nah, selanjutnya ada dari naskah siapa sih yang mau bawain? Kan kita penonton datang ke sini bukan buat nontonin kita ngomong ya. Betul. Bukan stand up comedy nih ya. Bukan. Kita langsung aja ke pementasan yang pertama dan saya akan membacakan deskripsi singkat mengenai Mario Hasan Project. Mario Hasan adalah seorang aktor, penulis, sutradara, produser, dan alumnus teater topeng yang telah berkarya sejak tahun 2005. Pada akhir tahun 2021 telah menyelesaikan program sertifikasi live performance dari National Institute of Dramatic Art Australia. Pada tahun 2022 mengikuti program workshop Triple Threat Academy from USA. Kini berdomisili di Bandung, menjabat sebagai Direktur Program Seni Konser Anak Bandung Philharmonic Orchestra. Juga merupakan anggota Bandung Musical
dan Asosiasi Pekerja Industri Pertunjukan Indonesia. Mario Hasan ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh rekan teater topeng yang telah bekerja sama mewujudkan proyek The Recruitment dalam Performing Arts Gabungan Magic in You 2023. Semoga kita dapat menciptakan keajaiban bagi diri sendiri dan bagi sesama. Oke, Gokil itu dia dari banget. Mario Hasan Project Betul, ya. banyak banget Banyak ya. banget pencapaian-pencapaiannya gitu Betul, ya. bahasa Inggris semua lagi. Belibet sendiri belibet, kita nih. Betul banget. Nah, Mario Hasan Project pada kesempatan kali ini akan membawakan naskah yang berjudul The Recruitment. The Recruitment berisikan 3 orang murid baru diterima masuk ke dalam sebuah perguruan bela diri yang sangat terkenal. Misi mereka adalah belajar ilmu dari maha guru yang termasyhur dan menjadi ahli bela diri yang terpandang. Selama proses belajar di perguruan itu, mereka mengalami susah dan senang bersama. Melalui proses yang tidak mudah dan bahkan ada yang sempat menyerah, namun pada akhirnya mereka belajar apa arti menemukan keajaiban dalam diri mereka sendiri. Apakah mereka mampu merealisasikan mimpi mereka? Waduh, keren banget nih kayaknya action nih silat-silat Bener. nih. Agak deg-degan ya. Betul banget. Aduh. Nah, di naskah ini kami mempersilahkan dan memperbolehkan penonton untuk bebas berekspresi. Kalau mau nangis, boleh langsung nangis. Kalau mau marah, boleh langsung Mau marah-marah. tepuk tangan Mau boleh tepuk juga. tangan, diperbolehkan khusus untuk naskah ini Betul, nih. khusus naskah ini aja ya. Betul. Langsung aja kali ini. Oke, mari kita simak awal kisah sejak mereka mengikuti The Recruitment. Selamat menyaksikan. Perhatian, perhatian. Perguruan Polda kali sedang mengadakan rekrutan murid baru. Bagi siapapun yang ingin bergabung, menuntut ilmu dan menjadi petarung hebat, dipersilahkan untuk mendaftar. Cara pendaftaran pun sudah modern dan mudah. Cukup scan QR code yang ada pada poster pengumuman, lalu formulirnya disalin ulang menggunakan gulungan pengamen memakai tinta hitam dan kuas ukuran 2,3 per 0,68 cm lalu diisi kemudian di-scan. Lalu hasil scan-nya difotokan cukup menggunakan kamera HP sebagai bukti sebelum dikirimkan ke alamat email yang tertera di bawah QR code. Pengirimannya disertai dengan foto scan KTP elektronik, scan kartu keluarga dan scan akta kelahiran yang telah dilegalisir sesuai dengan daerahnya masing-masing. Setelah mengirimkan email akan mendapatkan email balasan berupa tautan. Klik tautan tersebut, kemudian isi ulang kembali formulir secara digital untuk verifikasi. Hasilnya mohon di-print menggunakan kertas UPS minimal 80 gram, lalu kemudian dikirimkan ke perguruan program kali dengan cap pos paling lambat 1 bulan setelah pengumuman ini. Tempat dan penawaran terbatas. Kami hanya menerima orang-orang pilihan untuk meneruskan ilmu sakti perguruan kami, tanpa adanya paksaan maupun ancaman. Sekian. Hãy
Bisa berbakti dan juga mewujudkan keinginan mami papi
dicabut. Gampang banget tuh ngomong asyik. Oe tahu keluarga kan. Pak Milo anak kaya kan. Tapi nggak ada pun satu anaknya yang berhasil masuk sini. Aduh, lihat dulu tuh. Tapi keberuntungan bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan. Kita lihat aja berapa lama lu bisa bertahan di sini sebelum akhirnya lu nangis-nangis bisa pulang dan berlindung di balik ketek Pak Milo. So, Owe berjanji akan belajar dengan giat dan membuktikan semua kemampuan Owe. Pelajaran pertama, jangan gampang bikin janji. Benar. Baik, Suhu. Kalau gitu Owe janji nggak bakal bikin janji. Langsung dah. Ayo. Salam kolang kaling. Baru kali pertama udah sosokan pakai salam kolang kaling. Oh, yang musuh ibunya mulut kayak begini. Lewat. Apa motivasi lu masuk sini? So, Oe ingin jago kungfu seperti so. Orang jago itu banyak. Tapi, apa yang dilakukan orang dengan kejagoannya itu beda-beda. Gini so, Oe pengen jadi terkenal untuk mengharumkan nama perguruan kolang kaling. Lu pengen terkenal? Kagak usah masuk sini. Sana. Cari aja komunitas Malio Hasan Project. Perguruan ini udah terkenal tanpa lu. Baik so, Oe bersalah. Oe minta maaf. Pelajaran pertama, kedua, kalau udah ngomong, jangan ditarik lagi. Konsisten. Baik so, Oe nggak jadi minta maaf. Udah bilang jangan ditarik lagi. Baik so, Oe nggak jadi minta maaf. Mau wasah. Lanjut. Perkenalkan Suhu. Nama Owe Aju. 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 Mohon bimbingan Suhu. Nah, lu ini yang udah 3 kali daftar tapi gak terima kan? Betul Suhu. Ngapain masih ngotot? Sana, cari perguruan lain aja. Suhu. Owe cuma mau belajar di sini. Perguruan ini atau tidak sama sekali. Dasar anak zaman sekarang. Egonya lu pada lebih gede daripada reputasi perguruan ini sendiri. Pelajaran ketiga. Jadi orang jangan kelas kepala. Belajar tunduk sama yang namanya aturan dan keseimbangan alam. Yin dan yang. Alam tidak akan menunggu kalian. Hai. Lanjut. Suhu. Tahun ini kita cuma menerima 3 orang murid saja. Kalian harus tahu, setiap murid baru yang berhasil masuk sini akan punya nama baru, nama yang menjadi identitas perguruan kita. Baik so. Kalau gitu nama lu, Xiao Ling. Suhu. Nah, nama lu
isi lalu scan. Hasil scan-nya kemudian difoto cukup dengan kamera HP sebagai bukti sebelum kemudian katanya enough, gak mau dengar lagi. Udah kerjain aja. Aduh, kalian ini ya Gen Z bukan sih? Coba di sini ada Gen Z atau enggak? Masa Gen Z masih tulis-tulis tangan begini? Kan capek. Nih ya, Oe punya cara yang lebih ringkas. It's more practical. Tinggal pakai HP. Kalian tinggal buka Google, and then cari konten kita, konten kita, and then select all, copy paste, and then tinggal Oe print it. Emang ngapainnya di mana? Jadi kamar Oe dong, printernya juga udah tinggal Bluetooth. Selamat menulis deh teman-teman superguruanku. Oe emang menghabiskan sisa hari ini dengan googling jurus-jurus kungfu. Jadi orang itu harus produktif. Bye. Cari! Jus! Ayo kita kesan! Lo bakal pakai metodenya Shaolin nggak? Enggak. Lagian, menulis menggunakan tangan itu membuat kita jadi lebih cepat hafal. Ya emang lo bakal hafal tuh isi kitab segitu, ha? Ya enggak sih. Kan? Tapi setidaknya Oe tahu apa yang Oe baca dan Oe tulis. Kalau lu, Udah? Oe juga kerjain aja. Oh, ya. Oe sambil dengerin ini nih.
sih selama ini kecil banget, beres semuanya. Barang siapa yang menyembunyikan dirinya, maka dia akan dilandahkan. Suhu, kami hanya pengen tahu Suhu. Kapan kita belajar jurusnya Suhu? Kapan Suhu? Ayo Suhu. Kalian sudah memulainya sejak hari pertama. Tapi suruh, kami hanya disuruh untuk duduk diam, menyaring kita, mengangkat ember, mencuci pakaian, dan menangkap ikan. Kapan belajar kungfunya suruh? Kapan kami bisa belajar seperti Kak Sule? Itu semua akan ada waktunya. Sekarang kalian ambil mangkok yang ada di meja sana. Ayo ambil. Ayo. Nah, di dalam mangkok itu ada gelas. Tugas kalian adalah memindahkan gelas satu persatu ke mangkok lain menggunakan sumpit. Hah? Beras? Sumpit? Ayo kerjakan. Nah, jadi latih dulu penyu mencakar. Nah. Guys. Ya sus, Kak Suling. Keren banget ya. Kapan kita bisa kayak begitu kayak dia? Kita malah ngerjain hal-hal yang gak guna kayak gini, kayak di ospek. Iya kan? Ntar dulu, lu udah berapa muter itu? Masih sedikit, kerjain aja. Oke deh. Jain aja. Henle, lu tahu nggak? Owe tahu itu jurus penyu mencakar. Oh ya? Lo tau dari mana? Diajarin Kak Suling ya? Of course not. Dari YouTube dong. Keren banget. Lihat. Sebenarnya ya, Owe udah belajar kira-kira 10 jurus. Wah, keren banget tuh bisa begitu. Iya dong. Habisnya kita udah lebih dari 3 bulan ada di perguruan ini. Tapi malah gak mulai-mulai latihannya. Juga ya? Terus kenapa masih ada di sini? You think? Yang menunggu lo? Ya kan sayang aja ya kalau udah keterima, tapi terus Owe mengundurkan diri. Lagian kan keren kalau dilihat orang-orang Owe bisa bertahan di perguruan ini. Iya sih, bener. Kak Suling, ajarin dong coba itu gimana caranya tuh. Nah, begitu. Easy peasy, gampang. Sulia. Kasul itu gerakannya cuma diulang-ulang doang. Juga ya. Cobain apa ya? Gerak siapa? Hadir! Ya, so. Lanjutin pelajaran lu. Baik, Ko. Apa-apaan sih suhu? Masa kita dikerjain kayak gini? Udah, kerjain aja. Makin cepat mulai, makin cepat selesai. Fine. Kok curang? Curang itu. Yang penting kan hasilnya. Berasnya udah pindah dari mangkok yang ini ke mangkok yang satunya lagi. Dan beres. Udah deh. Owe mau belajar
namanya bukan curang, ini tuh namanya mempercepat proses. Kalau ada yang cepat, apa harus pakai yang lama? Gini dong, kalau begini kan beres udah. Kasyalit, ajarin dong terus mana lihat. Lihat, ini namanya jurus paus menendang. Wah. Siap terbuka. You should try it. Coba ya. Seakan-akan menyerang dengan tangan. Bukan tangannya, ada ininya dulu. Pinjam dulu ya. Pegang dulu ya. Juling! Udah Juling, tuangin aja sekaligus. Kalau satu-satu kayak gitu, lu beneran juling nantinya. Dasar kalian. Neneng, kita latihan di sana aja. Okay guys, this is live. This is day 110 of Couple School. Some of our friends. Alright, I'm skipping it. Alright, guys. Go ahead and cover them, guys. Done. Beri salam. Pagi. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Tahu kenapa? Suhu atau Bukan suhu kenang lotre. Bukan. suhu atau hari ini akhirnya kita bisa belajar jurus kamu. Lu itu ya yang dibikin jurus lu. Atau mungkin setelah kita tingkat 2, suhu bakal ngajarin ke kita kan? Ya kan? Tingkat 2. Ya. Tingkat 1 aja belum becus gimana naik tingkat 2. Terus apa maksud tuh hari ini hari yang ditunggu-tunggu? Setelah kalian belajar selama 1 tahun, kalian akan menghadapi ujian kenaikan tingkat. Silakan duduk. Ujian? Hari ini So, apa yang mau diuji? Belajar aja kami gak pernah. soalnya kayak gimana tuh? Tuh lihat si Julie, dia makan berdoa segala. Oe berdoa supaya mendapat kekuatan
menyelamatkan Oe? 1 detik suhu. Karena dalam 1 detik itu, Oe akan langsung menyerang si musuh dengan jurus bawang sakti. Aduh, Shaolin! Sebelum lu bisa mencapai musuh, tangan lu disabat duluan. Udah enggak sempurna. Lalu terbuka. Lalu lambat. Jawaban Shaolin salah. Namun pahaku sakit. Suk! Oe tahu jawabannya, Suk. 5 detik. Karena Suhu bisa melindungi diri sendiri, kan? Iya. Jawaban yang menggoda. Itu benar. Ya. Tapi begitu yang Oe cari. Jawaban Perling salah. Suhu 20 menit 15 detik. Tepat sekali, Gering. Bisa menjelaskan ke Shaolin dan Panling. Oe menulis surat menggunakan tinta. 1 box tinta akan habis tepat setelah kita menulis tanpa henti selama 20 menit 15 detik. Pada saat itu, Kasuling akan melakukan jurus harimau mencongkel. Lalu, pada saat tinta habis, musuh akan lengah karena merasa sudah menang. Pada saat itu, Kasuling akan menyerang musuh dan Suhu akan terbebas. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk Gering. Jawaban Shaolin benar. Wait, Suhu, it's not fair. Gak adil, Suhu. Kenapa semua soalnya menjebak seperti ini? Berani-beraninya lu bilang pertanyaan Oe yang menjebak. Emang lu lebih jago daripada Oe, kan? Ini nggak menjebak, Shaolin. Kalau kalian memperhatikannya dari awal, kalian bisa menjawab. Contohnya, curi. Suk. Tapi kan ini pertanyaan teori. Ayo dong. Mana biar adil? Kita pertanyaan praktek. Ayo mana pertanyaan praktek? Coba mana ayo? Oke, Oh, soal ketiga adalah soal praktek. ya. Ayo. Nah, terima kasih, Gering. Kalian ingat mangkok itu? Tugas kalian adalah memindahkan belas satu persatu ke mangkok yang lain menggunakan sumpit dalam waktu 20 detik. Jumlah belas yang berhasil kalian pindahkan adalah jatah makan kalian untuk selamanya di perguruan ini. Gak akan bisa, Suhu. Tadi juga cuma dapat 20 butir. Ya itu jatah makan lu. Suhu, Kenapa bisa begini, Suk? Shaolin, Panling, semua yang Oe adakan sejak awal adalah latihan. Mungkin kalian merasa nggak berguna, mungkin hasilnya nggak akan kelihatan langsung, tapi pada saat datang waktunya, kalian akan merasa bahwa kalian telah dipersiapkan untuk menghadapi itu. sudah selesai, Suhu. Tepat 20 detik. Seperti kata Oe tadi, kalau tingkat 1 aja belum terus, gimana mau naik tingkat 2? Oe bukan guru sulap ataupun guru sihir. Kagak bisa menyulap kalian untuk langsung sukses. Gak ada yang instan. Kecuali kalau kalian nonton di platform digital, Legenda Ular Putih 50 episode, bisa kalian tonton sekali. Hei, mana ada seninya? Seni apa, Suhu? Sani menunggu. Anak zaman sekarang itu kagak punya respect sama yang namanya menunggu. Kagak tahu nungguin 1 minggu
sampai lantai atas, dia berhasil naik tingkat 2. Terima kasih, Soho. Bocah ini, Soho, curang. Katanya tadi, Soho nggak bisa menyelam kami supaya kami jadi sukses. Kalau gitu, pasti Julie yang udah pakai magic, terus sudah menyihir Soho supaya dia bisa naik ke tingkat 2. Jangan lancang kau, Shelly. Fan Denbe. Satu-satunya magic yang ada di dalam dirinya adalah ketaatan dan kerendahan hati untuk belajar dari bawah. Dari hal sekecil butiran belas, bukan dari Google atau YouTube. Lalu bagaimana dengan kami, Suhu? Nah, kalian berdua bisa mulai hari pertama dengan duduk. Satu tahun lagi. Cak, cak, cak. Lalu berdua lagi rakyatnya mendengar dari kota pengumuman mengantar kami menggunakan ditayangkan dan buat bukan nomor 3 dan bukan dapat dinaikkan tuh. Lalu kami juga membuat lalu lagi mengisi lalunya siapa lagi? Oh, itu lagi. Dan inilah para pemain dan kru pada pementasan The Recruitment. Maling diperankan oleh Iketut Vairagiananda. Suling diperankan oleh My Love Angelique Niria. Ahwen diperankan oleh Kresna Rehan. Ahju diperankan oleh Jemima Priscilla. Ahsyau diperankan oleh Jessica Nangoy. Penulis naskah, sutradara, dan tata musik Mario Hasan. Tata panggung, Joy. Tata cahaya, Raha Agung Senapati. Operator multimedia, Yunita Christine Andri Brigita. Operator musik, Hiranda G. Karai. Tata busana oleh seluruh pemain. Tata rias, tim teater topeng. Manajer panggung, Ray Giana. Sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk The Recruitment. Oke, keren banget nih. Keren banget ya The Recruitment. Deg-degan banget ya. Gimana? Seru ya actionnya? Iya, oke. Nah, kita mungkin setelah selesai karena udah pada nonton juga, kira-kira mungkin dari penonton ada yang mau bertanya mungkin sama teman-teman dari pemain ataupun tim naskahnya? Betul, atau ada Boleh. yang mau menyampaikan pendapatnya tentang Betul. naskah ini. Baik ke, Pesan-pesan. betul, Betul banget. baik ke pemain ataupun ke krunya boleh dipersilahkan. Boleh langsung Ada- tunjuk tangan ada yang aja, angkat boleh tangan? Asher minta tolong. Boleh perkenalkan diri dulu. Oke, nama saya Ansin. Hal yang paling berkesan dalam pementasan ini adalah kalau tadi di lagu awalnya tuh lagu Wong Fei Hung gitu, langsung saya tuh kepikiran adalah wah ini bakal ada koreografi kungfu, ini bakal ada sesuatu hal yang ya pokoknya gitulah, wushu lah, tai chi lah gitu. Cuman ternyata dalam pementasan itu ketika membawa suatu suasana yang kayak kungfu gitu, ternyata nggak harus loh, nggak harus
ada kungfunya, nggak harus ada koreografi yang wah pokoknya gitu. Jadi itu jadi point of view yang baru, apa ya, suatu pandangan, suatu ya pokoknya jangan terlalu terpaku pada suatu konteks gitu loh. Nah itu yang saya senengin dari pementasan ini gitu sih. Terima kasih. Terima Oke, kasih terima kasih Kak Ansin. Oke, mungkin yang lain ada yang mau boleh tunjuk tangan? Angkat tangan maksudnya. Jangan tunjuk tangan. Oh, ada lagi Boleh di tengah. silakan. Kakak. Boleh silakan diperkenalkan siapa di mana? Perkenalkan nama saya Lia. Buat The Recruitment ini benar-benar berkesan ya buat saya. Karena saya bukan tipikal orang yang menonton dengan ekspektasi harus action kalau misalnya premisnya memang kungfu dan sebagainya. Tapi yang memang diajarkan di sini itu yang menurut saya sangat memberi impresi dalam adalah ternyata semua itu ada di dalam diri kita. Kalau kita memang mau mendengarkan orang, apalagi ketika memang kita cukup merasa rendah diri untuk melihat yang lebih tinggi, kita bisa melihat nilai yang harus diambil dari situ. Terima kasih. Aduh, berarti pesannya dapat ya Kak Mario ya. Keren banget. Boleh mungkin satu orang lagi kali ya Nik ya? Boleh. Kalau Ada misalnya lagi? mau, ada Kita lagi buka mungkin? untuk satu orang lagi. Boleh banget. Oke, kayaknya nggak ada ya. kalau nggak ada mungkin Kalau gitu, mungkin saya yang mau bertanya. boleh. Mau nunjuk siapa nih Kak Nyanyas? Ini kan Cina-Cina gitu ya, Mandarin-Mandarin gitu Ah. ya. Nah, Bapak, 你觉得这个剧本怎么样？ Ini nanti ada langsung subtitle di bawahnya ya. Oh iya betul. Gimana tadi jawabannya dari pertanyaannya? Oke, next. Skip. 现在的表演你满意吗？ Pelajaran keempat. Apa tuh pelajarannya? Gak boleh kulang ajal. Maaf Su. Oke, pertanyaannya mungkin tadi kira-kira dari, ya betul dong, dari Nanda sendiri, dari Ketut sendiri, apakah puas nggak sama pementasan hari ini? Kalau bagi saya pribadi, oh enggak usah lah capek. Ya kalau bagi saya, kalau saya pribadi cukup puas setelah 2 tahun tidak berkesempatan untuk menampilkan acting dan sebagainya, akhirnya bisa diberikan lagi kesempatan. Terima kasih kepada Teater Topeng, pada Mario Hasan Project juga sudah menerima saya untuk di naskah ini. Sejauh ini saya mendapatkan banyak pengalaman begitu ya, belajar bersama dengan teman-teman baik dari ada yang senior sekali, ada yang seangkatan. Saya tidak menunjuk. Ya intinya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Kode saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Ketut. Mungkin Niko ada pertanyaan? Selanjutnya saya mau nanya nih, inspirasi naskahnya dari mana sih? Kita tanya ke yang pembuat naskahnya aja kali ya. Inspirasinya sih sebenarnya saya ngelihat Gen Z ya untuk saat ini. Maksudnya bagaimana Gen Z cara belajar, cara berinteraksi, bersosialisasi, dan sering terjadinya bukan pertentangan ya, agak slack gitulah dengan generasi saya gitu, generasi Y. Nah itu kenapa gitu saya melihat ternyata memang karena adanya arus teknologi yang begitu pesat, arus komunikasi yang begitu pesat sehingga terlihat ada hal-hal fundamental, hal-hal krusial yang tertinggal, yang bukan tertinggal, yang saking mengikuti perkembangan zaman ada hal-hal fundamental yang bukan hilang ya, yang terlewatkan untuk terus dilakukan gitu, yang mana itu penting.
Dan untuk bagi generasi yang di atasnya, itu adalah penting sekali untuk membimbing Gen Z dengan cara yang benar, bukannya menyalahkan, tapi bagaimana nih cara agar tetap bisa, kayak tadi seperti, attitude, relationship, social relationship seperti itu, agar tetap, eee, lestari gitu. Jadi bukannya menghambat perkembangan zaman, bukannya tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, tapi, tetap harus dibarengi dengan, tadi core value yang memang harus tetap dimiliki gitu. Seperti, basic-nya tuh apa gitu, kayak misalnya, contohnya tadi yang beras gitu ya, eee, esensinya tuh bukannya berasnya pindah gitu esensinya, tapi bagaimana satu-satunya gitu. Jadi proses itu lebih penting daripada hasil akhir, meskipun hasil akhirnya sama. Tapi kalau dia tidak melalui proses yang benar, maka begitu dia dikasih soal yang berbeda, dia nggak akan bisa gitu. Jadinya hanya seperti carbon copy aja. Itu sih jadi inspirasinya untuk melihat, kesenjangan generasi, terus bagaimana, disampaikan agar lebih nyampe gitu dengan sedikit komedi gitu ya. Jadi lebih santai, nggak menggurui, tapi yang nonton semoga bisa mendapatkan message-nya, value-nya, bisa merefleksi diri bagi generasi yang manapun gitu. Gitu Diko, thank you. Oke, berarti ini lebih berangkat dari keresahan gitu ya. Jadi ada pesan-pesan yang ingin Ya saya sih disampaikan. tiap hari resah ya. Iya, karena memang pergumulan lah, Eh, pergumulan. Dan ingin melihat, oh ada yang mau nambahin? boleh. Kalau aware resah ngelihat mahasiswa-mahasiswa yang gak bisa bikin acara. So ada mahasiswa saya. Waduh, Jadi yang mana curcol. tuh? Yang ini ibu dosen ya teman-teman, by the way. Ayo para mahasiswanya. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Kak Mario. Nah, selanjutnya ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan dari penampilan ini berkaitan dengan tema Magic in You? Sebenarnya tadi di awal udah dibacakan ya sama Niko sendiri gitu, bahwa magic, saya nggak akan menerjemahkannya sebagai sihir ya, tapi keajaiban. Keajaiban itu bisa kita ciptakan sendiri gitu sebenarnya, dalam setiap tindakan kecil gitu, bahkan hal-hal kecil sekecil butiran beras gitu ya. Dari butiran beras aja itu kita bisa menciptakan keajaiban kita sendiri. Yang penting tuh dari dalamnya, dari POV kita, cara pandang kita bagaimana, dan cara sikap kita gitu ya. Itu yang membuat kita menang atau kalah, bukan masalah kita tidak berhasil atau enggak, tapi bagaimana kita tetap konsisten, kita tetap mengikuti aturan, mengikuti apa yang diminta dari kita gitu ya, dengan konsisten dan persisten. Itu sih yang bikin yang ingin saya share gitu ya, dan itu yang membuat kita masing-masing dari kita itu memiliki keajaiban. Oke, terima kasih Kak Mario beserta tim. Semoga value-value yang mau disampaikan ini bisa terrealisasi dalam kehidupan kita semua masing-masing gitu ya. Betul banget, keren banget ternyata tujuannya ya Kak Mario ya. Pesannya juga keren banget. Nah, Gimana nih? selanjutnya. Kita berikan tepuk tangan sekali Tepuk lagi tangan sekali untuk lagi. teman-teman dari The Recruitment. Oke, terima Tetap kasih ada banyak. khasnya gitu ya. Keren banget, komedi tapi ada pelajarannya juga ya Nik ya. Nah, selanjutnya kayaknya udah pada lapar nih. Tuh, udah lama juga ya, udah Bener. lumayan lama lah ya kita nunggu dari Bener. tadi ya nonton. Takutnya ada yang udah kebelet gitu kan. Ada yang pengen ke Udah toilet, ada geli-geli yang pengen, gitu. waduh, ada yang lapar mungkin, pengen haus, pengen minum, boleh kita mau ngapain ini? Kita akan istirahat dulu teman-teman dan bisa kembali lagi ke ruangan ini pada pukul 15.20. Jangan dulu pulang karena masih ada pementasan yang kedua. Betul, kita kan mungkin teman-teman udah pada beli tiket, sayang Betul. banget kalau cuma dipakai Sayang banget. sekali. Ada satu lagi yang
tentunya menanamkan magic ini dalam diri kita. Betul, nggak kalah seru sama Betul. sekali. Nggak akan nyesel kalau nonton pokoknya. Benar. Jadi jangan pulang dulu, tapi boleh istirahat dulu gitu ya. Mau ke WC, mau makan, dipersilahkan. Dan Betul kembali banget. lagi pada pukul 15.20 WIB. Betul, WIB ya teman-teman, jangan WIT. Nah, untuk menutup, mungkin tadi kita udah ajarin jargon, penutupnya kita harus jargon lagi Jargon dong. lagi. Oke, siap. Teater Topeng, salam budaya. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat.